Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'du. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran, tafsir Maudhu' Bidiroyah. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat As-Sajdah nomor 32 ayat 16. Kaitkan nanti dengan surat Al-Furqan nomor surat 25 ayat 62. Hadirin jemaah rahimakumullah, kalau diterjemahkan surat Al-Furqan ayat 62, dialah Allah yang telah menciptakan siang malam saling berganti untuk manusia yang ingin mempelajarinya dan untuk mensyukurinya. Sedangkan surat Sajdah terjemah bebasnya tatajaba junubuhum anil madaji, lambung mereka menjauh dari tempat tidur untuk sholat malam. Yad'una rabbahum khawfa wa tama'a, mereka berdoa kepada Rabbnya dengan takut dan rasa harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan harta telah kami berikan. Hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat terjemah surat As-Sajdah ayat 16 dan surat Furqan ayat 62, jika digabungkan maka judul teks dari dua ayat ini pergantian siang malam antara harap dan takut. Sebab di surat As-Sajdah itu ada harap takut atau khaufa wa tama'a, dan surat Al-Furqan ada laila wa nar khilfah. Pergantian siang malam itu untuk dua. Maksud pertama, agar pergantian siang malam itu orang mengambil pelajaran atau mempelajarinya. Dan yang kedua untuk mensyukurinya. Sedangkan di surah Sajdah mereka bangun tengah malam karena ada satu keinginan. Keinginan apa? Untuk bisa berubah yang lebih baik. Tetapi ketika mereka bangun di tengah malam, berdoanya kepada Allah, ada rasa takut dan harap, ada rasa cemas dan rasa optimis. Kalau kita kontekstualkan dua ayat dari dua ayat ini, maka judul kontekstualnya adalah pergantian tahun 2026 antara emas dan cemas. Kenapa kita mengartikan 2026 antara emas dan cemas? Karena di ayatnya itu ada khaufa wa tama'a, cemas dan ada harapan masa depan yang baik, optimis dan pesimis. Itu diawali dari kalimat khilfatan, ada pergantian siang malam. Jadi kalau kita melihat ada nilai positif dan negatif, ada harapan dan cemas, karena memang kita harus ada keseimbangan antara khauf dan roja, antara cemas dan harap. Harapan kita harus seimbang dengan kecemasan. Kalau tidak tawazun, tidak seimbang, maka tidak akan jalan normal menuju Allah, tidak akan jalan normal membangun bangsa dan negara, dan tidak akan hidup stabil kalau tidak ada keseimbangan antara rasa takut dan harap. Nah, kenapa kita mengistilahkan tahun 2026 antara emas dan cemas? Karena dulu 1996 sebelum Pak Harto jatuh, 2 tahun sebelum ada reformasi, sudah dideklarasikan ada repelita, rencana pembangunan 5 tahun, dan Pak Harto mengatakan harus Indonesia maju, tidak hanya berkembang. Jadi Indonesia maju ini sejak tahun 1996. Kemudian diaplikasikan pada tahun berikutnya, yaitu Indonesia emas ini sudah dideklarasikan, itu oleh Kementerian, disebut oleh Kementerian Pemuda Olahraga
dan Kementerian PN atau Bappenas, dia membuat rancangan pembangunan jangka panjang nasional disebut RPJPN. Rencana pembangunan jangka panjang nasional itu dideklarasikan pada tanggal 9 Mai tahun 2019. Sebetulnya dimulai dari 2017, kemudian diaplikasikan pada 2019, yaitu tanggal 9 Mei 2019, karena pada saat itu dua kementerian ini memberikan harapan kepada pemerintah untuk segera diwujudkan program rehabilitasi sebelum reformasi. Maka muncullah Indonesia Emas 2045. Jadi 2025 itu sebagai angka awal yang dimulai sebenarnya ada, yaitu nomor 59 tahun 2004. Jadi dasar hukum untuk membuat RPJPN itu adalah nomor 59 tahun 2004. Melangkahlah dengan 2 dekade nanti, 10 tahun jadi 20 tahun, dari 2025 menjadi 2045 untuk menjadi Indonesia Emas. Artinya Indonesia yang berdaulat dan maju, subur makmur, gemah limpah loh jinawi, sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa ini. Kemudian dari harapan itu, dari masa emas atau nanti ketika 100 tahun hari kemerdekaan dari 1945 sampai 2045, berarti ada yang dimaksud subur makmur, gemah limpah lah jinawi dari berbagai aspek. Setelah pelantikan Pak Prabowo tanggal Oktober, ada beberapa tokoh mantan TNI, kemudian beberapa turunan dari kerajaan, baik dari Kalimantan, dari Lampung, kemudian dari Riau, dan juga kumpul para aktivis dan ahli hukum, yaitu membuat aliansi rakyat Indonesia Emas, disebut ARIES, dan terpilih ketua umumnya adalah Pak Lubis. Dan saya orang yang dipercaya untuk menjadi ketua penasehat, untuk memberikan arahan kepada mereka dan bimbingan, termasuk menyampaikan informasi perspektif program-program aktual untuk 2 dekade ke depan, termasuk mengkritisi rejim yang sedang berjalan saat ini. Kita harus mendukung program-program yang baik. Program Indonesia Emas ini sudah tidak bisa dielakkan karena sudah ada dan dicanangkan, sudah dimulai. Persoalannya tahun 2026 ini adalah masa kerja keras. Karena Pak Prabowo hanya punya waktu 2 tahun. Setelah dilantik berarti 2025 sudah 1 tahun. 2026 dan 2027 itu Pak Prabowo sebagai presiden harus kerja keras. Kenapa? Karena kalau 2027 tidak selesai, maka nanti 2028 di masa untuk nanti penentuan pemilihan calon presiden bisa saja dia kalah. 2029 sudah ganti lagi presiden. Jadi hanya punya waktu 2 tahun. Harapan kita besar kepada Pak Prabowo. Saya kira karena sudah tadi ada, tapi ada kecemasan. Apa cemasnya? Dari berbagai hal, misalnya dari aspek kekuasaan. Pak Prabowo ini adalah krisis legitimasi. Krisis legitimit artinya karena terjadinya presiden Pak Prabowo ini diinformasikan oleh para ahli ada pelanggaran konstitusi. Kenapa pelanggaran konstitusi? Yang harusnya syarat presiden dan wakil presiden, terutama wakil presiden yang harus 40 tahun menjadi kurang. Ini ada 2 lembaga bermain mata, yaitu KPU dan Bawaslu. Dan akhirnya ketika ada MK yang juga kebetulan memenangkan untuk pertarungan itu, sehingga ada MK-MK. Memang di MK-MK itu, baik Bawaslu atau KPU, itu ada pelanggaran etik, termasuk MK. Digantilah pamannya itu dengan Pak Sutoyo. Memang itu adalah ada pelanggaran etik, tetapi Gibrannya jalan.
tidak berhenti. Inilah yang pernah saya sampaikan beberapa bulan lalu. Sebaiknya kalau memang ada pelanggaran etik, ya tidak harus naik wakil presiden. Itulah kehidupan yang mencemaskan kita. Kenapa? Karena Pak Prabowo ini adalah usia lanjut dan dimungkinkan kalau tadi sakitnya permanen, dan apalagi kalau beliau dikehendaki Allah yang lain, maka yang mengganti Pak Prabowo adalah Gibran. Yang menjadi persoalan adalah cemas kita muncul pada saat di mana ada aspek politik yang tidak harus terjadi sesungguhnya. Kecemasan kedua kita lihat dari aspek penegakan hukum. Sampai sekarang ketika pidato untuk mengejar para koruptor sampai ke Antartika, tetapi kelihatannya masih lambat, bahkan ada yang mereka mandek. Jangan pun ke Antartika, di lingkaran istana saja belum selesai dan berjalan belum sampai ke Solo. Ini artinya cemas kita, sebab kalau kita melihat tanda-tanda Indonesia bubar menurut Pak Prabowo 2030, sebetulnya kalau kita melihat dengan satu hadis Nabi dan firman Allah surat Al-Isra ayat 6, ini sebenarnya sudah bubar. Sebab apa? Sebab di dalam hadis Nabi itu, innam ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya kehancuran dan bubarnya bangsa-bangsa lain, idza saraka minal dhaif akumul hadda, apabila yang mencurinya orang-orang lemah ditegakkan had atau hukum. Faida sarika minal sarif taraku, tapi kalau yang mencurinya orang elit, para posisi dan punya jabatan, tidak ditegakkan had. Ini artinya bukan lagi ada tanda Indonesia bubar. Sesungguhnya kalau hukum tidak ditegakkan dan atau hukum berat ke atas, ringan ke atas, atau jadi tindak yang bawah dan tidak di atas, ini artinya Indonesia sudah bubar menurut hadis ini. Dan yang kedua, di dalam surat Al-Isra, insya Allah nanti bulan depan atau kapan kita bisa bahas lagi, bahwa Indonesia bubar ini karena idza aradna an qaryatan, apabila Allah akan membubarkan satu negara, hancur lebur negara itu, maka amarna mutrafiha. Allah berfirman, kami perintahkan orang mutraf, para elit dan orang-orang yang punya keinginan untuk mengurus negara. Tapi papasau pihak, mereka membuat kerusakan di negeri ini. Pada mana tabiro, bubarlah Indonesia. Dengan ada satu ayat dan satu hadis ini sebetulnya bukan tanda bubar tahun 2030. Sekarang sudah diindikasikan sudah bubar, sebab tandanya sudah ada. Inilah kecemasan kita. Belum lagi dari aspek lain, misalnya kita melihat aspek regulasi, aturan yang dibuat oleh pemerintah kadang-kadang bertabrakan tojanya, dan yang tinggi bisa kalah dengan yang lembah. Peraturan pemerintah bisa mengalahkan MK dan MA. Ini sudah banyak terjadi. Seperti tadi kasus Papres dan nomor 10 tahun 25, peraturan Kapolri atau sebut Perkap. Perkap ini nomor 10 tahun 25, di dalam MA itu, di dalam Mahkamah Konstitusi, yang namanya Polri atau polisi aktif tidak boleh jadi pejabat publik. Tetapi oleh Kapolri nomor 10 tahun 25, pejabat aktif Polri boleh menjadi pejabat publik. Ini artinya bertentangan dengan MK. So, MK sudah tidak membenarkan. Dan banyak hal contoh-contoh lain. Saya kira cemas kita. Kenapa? Karena negara kita bukan lagi negara hukum dan konstitusi. Negara kita sudah negara kekuasaan dan otoriter. Kecemasan ini yang muncul pada kita. Belum lagi segera dituntaskan, tapi belum. Dan justru yang tidak dituntaskan ingin segera dijelaskan. Belum ada benar dan salah. Yang namanya minta maaf artinya pada orang yang salah. Orang yang salah yang minta maaf. Kenapa kok muncul supaya minta maaf kepada orang yang menuduh ijazah palsu? Kan belum tentu salah mereka. Mereka baru menduga. Dan orang yang dituduh belum tentu benar. Orang yang dituduh ijazah palsu belum tentu benar punya ijazah. Artinya tidak ada pemaafan. Sebab nanya pemaafan bagi yang salah. Ini belum ditentukan salah, sudah muncul minta maaf. Ini ada anomali yang tidak harus terjadi. Inilah kecemasan. Kemudian kecemasan berikutnya, misalnya kereta cepat, bus, atau HIMIP di Morowali. Ini semua kecemasan-kecemasan yang muncul. Yang terakhir ada banjir bandang Sumatera Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dan Aceh. Seharusnya kan sudah harus disebut ini adalah bencana nasional, tetapi sampai hari ini masih belum, dan pemerintah masih menganggap masih bisa ditangani
dan masih bisa diselesaikan oleh bangsa kita. Padahal rakyat pengen makan, rakyat pengen sejahtera, rakyat itu pengen hidup layak. Tetapi kenapa jawabannya malah tidak segera dengan apa yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa? Para ulama, habaib, para orang yang jujur sudah menyatakan segera ditetapkan sebagai bencana nasional. Di balik itu ini ada kecemasan kita. Yang terakhir, supaya tidak terlalu banyak sekali sebenarnya kecemasan kita. Yang terakhir persoalan siapa sesungguhnya yang bermain di balik persoalan-persoalan yang muncul yang ada ini. Menurut para ahli intelijen merah putih, Pak Prabowo tahu sesungguhnya siapa yang akan menjatuhkan. Kenapa? Karena ada sejarah kelabu. Dia adalah menantu dari Pak Harto. Ketika Pak Harto jatuh, sebenarnya itu ada konspirasi global, ada permainan politik tinggi. Permainan politik tinggi itu adanya intelijen global di bawah pimpinan Yahudi, Mossad dan Cina juga bahu-membahu untuk menurunkan Pak Harto, dibantu oleh beberapa tokoh dari Indonesia yang menjual atas nama KKN. Jatuhlah Pak Harto saat itu. Bagaimana benang merahnya dengan geng Solo? Ini yang menjadi kecemasan kita. Sebab Pak Prabowo ini, dia di Malaysia menyatakan, saya yang memilih Gibran, bukan Gibran. Meskipun ada informasi Gibran itu jadinya adalah oleh ibunya, tetapi ini masih tanda tanya. Manapun yang diinformasikan apakah itu dari ibunya atau dari Pak Prabowo, ini adalah kecemasan kita. Kenapa? Karena kalau ini terjadi, yang bahaya adalah program tidak akan bisa selesai. Masih banyak anak-anak muda yang cerdas, orang-orang yang berkapasitas untuk bisa menjelaskan. Tetapi harapan kita cemas dengan sebab krisis legitimasi, kepercayaan terhadap pemerintah yang semakin menurun. Krisis legitimasi inilah yang muncul sekarang. Kita tadinya husnudon dengan menggebu-gebu pidato, ini melanggar juga firman Allah, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar dosanya orang hanya sekedar ngomong, tidak wujud bukti. Besar dosanya omon-omon. Jadi pelanggaran ini muncul dari berhari-hari kita. Hadirin Allah, saya tidak akan membahas tentang kontemporennya, tetapi mari kita lihat teksnya. Bagaimana solusinya menurut surat Al-Furqan dan surat Sajdah. Mari kita lihat. Di surat Furqan itu dijelaskan, "Huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfatan." Dialah yang menciptakan siang dan malam. Untuk apa diciptakan siang malam? Khilfatan, saling berganti. Liman arada ayyadzakara, ditujukan untuk orang yang ingin mengambil pelajaran. Pelajaran dari apa? Pelajaran dari pergantian siang malam. Sebab perbuatan yang tidak bisa dikerjakan malam itu bisa dikerjakan waktu siang. Ini dalam tafsirnya begini, Pak. Yahlubul min huma itu, liman arada itu. Ma patahu min ahadi min khairin fayaf'alu bil akhar. Apa saja yang tertinggal di siang hari maka bisa dikerjakan di malam hari. Ini tafsir menurut Syekh Jalil Suyuti. Jadi kalau kita lihat teksnya ini, maka apa saja yang belum dikerjakan tahun 2025 maka wajib dan harus dikerjakan 2026 dan seterusnya. Sebab pembangunan 5 tahun, satu periode sudah 1 tahun. Berarti sampaikan tadi ada waktu 2 tahun ke depan. Kekurangan 1 tahun, apakah bisa dikerjakan 2 tahun? 2006 dan 2007. Ini tafsir kontemporennya. Kemudian kedua, au arada syukuro. Apa itu arada syukuro? Ai syukron liniamati rabbi alaihi bima. Adanya pergantian siang malam itu untuk kita bersyukur kepada nikmat Allah yang diberikan di malam itu atau di siang itu. Kalau kita beraktivitas yang baik, kalau kita bekerja yang baik, maka akan sukses. Kalau kita dagang, beruntung. Kalau jadi penguasa, berbuat adil. Kalau santri, jadi ulama. Kalau hafid Quran, jadi mufasir. Saya kira ini harus disyukuri. Kenapa? Karena usaha kita yang disebut sukses, itu harus ada kesungguhan. Ada bahasa Arab yang sering kita dengar, man jadda wa jada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, dia sukses. Jadi al-ara syukuro, ketika dia sukses berarti dia mendapatkan rezeki yang banyak, negaranya subur makmur gemah limpah jinawi, maka di sini harus bersyukur.
Jadi tujuannya diganti malam dan siang, diganti bulan demi bulan, diganti tahun demi tahun, itu untuk mengejar prestasi yang tinggi sehingga kita bisa bersyukur. Setiap tahun kita akan syukuran, tasakur, naikkan bendera, tasakur 17 Agustus 1945 dan sekarang sudah 80 tahun. Berarti tinggal sisa 20 tahun kita 100 tahun. Apakah kita nanti bisa bersyukur tahun 2045 atau kita sebaliknya? Kenapa? Karena saya punya hitung-hitungan ini. Kalau 2025 usia 0 sampai 9 tahun, nanti di tahun 2045 usianya 25 sampai 35 tahun. Kalau yang sekarang usia 10 tahun sampai 19 tahun, berarti nanti usia di negara maju itu sudah usia 35 sampai 45. Itulah usia produktif. Tinggal ada waktu 5 tahun lagi yang tadi berusia 10 tahun sekarang. Disitulah Indonesia akan menjadi maju hebat dan akan bisa mengalahkan bangsa-bangsa di dunia kalau dihitung dari jumlah umur. Persoalannya sekarang, apakah bisa? Kalau menurut Al-Quran, innama amruhu idza aradallahu syai'an ayyaqula kun fayakun. Bisa saja tidak dihitung dengan kita. Tetapi kita dan melihat realitas. Apakah kita bisa bersyukur? Maka ternyata orang yang bisa bersyukur di dalam surah Al-Furqan ayat zakaro, orang yang selalu mengambil pelajaran dari hikmah yang terjadi, mengambil pelajaran dari persoalan-persoalan ada, baru dia akan nanti bangkit. Kalau dia tidak zakaro, tidak mengambil pelajaran, maka tidak akan bisa bangkit dan tidak bisa maju. Ini menurut teksnya dalam surat Al-Furqan. Pergantian siang malam itu dua. Satu, kita untuk mengambil pelajaran mana yang kurang, tambal oleh kita, nanti lebihnya bersyukur. Kalau kita punya lebih, nah itulah akan berprestasi lebih hebat. Kalau kita kurang akan pas atau dapat yang kira-kira diinginkan. Ini persoalan kita saat ini sekarang seperti apa? Tadilah kita ada memang rasa optimis Indonesia emas, tetapi pesimisnya banyak. Sehingga diharapkan dari awal syukur masih belum kemungkinan, tapi mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita. Dan dari hal ini mudah-mudahan Pak Prabowo diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab rasa cemas ini sudah banyak sekali, sehingga kalau kita berdoa seperti apa yang diharapkan di dalam surat As-Sajdah ayat 16. Coba Bapak lihat surah Sajdah ayat 16. Di situ dijelaskan tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidur, artinya mau sholat tahajud. Jadi tatajafa junubuhum 'anil madaji, jadi tartafi'u, diangkat lambungnya dari tempat tidur. Dari apa? Mawadhi'al ittija bi farasya, dari tempat tidurnya li sholatihim bilail tahajudan, menurut Imam Jazuli, untuk sholat tengah malam dan tahajud. Kenapa disebut junub lambung sebelah kiri, dan sebut tajapa? Kenapa bangkit? Sebab menurut para ahli tafsir dikaitkan lapat tajapa janubuhum. Kenapa ini? Li anal wa'id alladhi yakun saban fil qiyam di sholat wa nahwiya min jadil junub wal qalbu, yang bisa menasihati diri manusia sehingga bisa bangkit, yang bisa menasihati diri manusia sehingga bisa bangun tahajud, bangun sholat malam atau yang lainnya, yang bisa memberikan bangkit manusia dari terpuruk menjadi maju, dari negara berkembang sampai negara maju. Ini min jihadil janub wal qalbu, dari aspek janub, yaitu yang ada di lambung sebelah kiri, yaitu hati. Dari situ mulainya. Jadi kita harus mulai dari hati, keinginan tadi untuk bangkit. Makanya orang yang ingin maju disebut di dalam ayat lain itu kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu sedikit sekali tidur itu. Banyaknya adalah bangun untuk sholat, untuk beribadah, untuk mengharap kepada Allah, untuk minta kepada Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sedikit sekali mereka tidur itu. Wabil asharihum yastaghfirun. Itu dalam surat Ad-Dariyat ayat 17-18. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, di waktu malam mereka istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ini adalah harus dimulai dari waktu malam. Kenapa? Sekali lagi, ada hakikatul khawatir.
Ada bisikan ruhiyah di dalam hati kita untuk menjadikan manusia hebat itu, untuk manusia maju itu. Di mana? Dari bangun tahajud. Di situ mulainya. Kalau tidak dimulai dibangun tahajud, itu tidak akan selesai. Kenapa? Karena kesibukan manusia begitu banyak. Jadi kalau kita tidur kena capek, disebut Al-Quran jangan naumakum subata. Tidurnya untuk istirahat. Kalau sudah istirahat artinya untuk bangkit ibadah. Dimulai dari tahajud. Sampai ada orang berpendapat, orang yang tahajud itulah tandanya sukses. Kalau orang tidak tahajud tidak sukses. Saya sering sampaikan ke santri saya, santri semuanya yang ingin sukses tahajud kamu. Kalau kamu tidak ingin sukses jangan tahajud. Kenapa? Sebab guru saya, semua guru-guru yang saya pernah pesantren, 8 pesantren sama semua mengajukan tahajud. Dan wujud bukti orang yang tahajud malam sukses semua. Mungkin orang yang tidak sukses, ya salah satunya tidak tahajud. Sebab ada juga tidak sukses, bukan hanya tidak tahajud, mungkin kena malas. Tetapi tahajud, itu disebut qalilan ma yahjaun. Sedikit waktu tidur dan dia waktu digunakan untuk qiyam. Qiyam itu bangun di tengah malam. Di mana mulainya? Mulainya yaitu dari awal separuh malam. Awal separuh malam, kalau dihitung jam 6 maghrib, dan pagi jam 6 berarti separuh malam itu jam 00. Makanya nanti tanggal hari Kamis, malam Kamis jam 00 tahun 2026 di situ berbangkit manusia. Apakah di situ kita bersyukur tahun 2045 sudah menjadi negara maju karena dimulai dari malam Kamis 00. Bukan melet petasan, bukan hura-hura, tetapi tahajud. Ini kalau kaitan tadi dengan surat Furqan. Khilfatan liman arada ayat dzakaro ayat syukuro. Dikaitkan tadi dengan surat Sajdah. Tataja pajunubun al-madhaji'i. Apa yang dilakukan pada waktu malam itu? Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Mereka beribadah kepada Allah dan mohon kepada Allah dengan ada rasa harap dan takut. Jadi keseimbangan rasa harap takut dimulai dari situ. Tidak boleh terlalu pesimis kita, meskipun banyak kendala untuk memakmurkan bangsa Indonesia. Jangan terlalu pesimis kita, meskipun banyak kendala untuk kita bangkit menjadi manusia hebat. Tapi harus ada rasa optimisnya. Sebab inna rahmati wasiat ghadabi. Rahmat Allah, kesuksesan itu akan lebih diutamakan daripada kegagalannya. Rahmatku akan meliputi bawah murkaku. Meskipun banyak salah, meskipun banyak kekurangan, kalau kita bangun tengah malam khaufa wa tama, selesai semua, rasa khaufannya hilang. Kenapa didahulukan lapar khaufan? Karena ini harus didahulukan rasa takut dulu. Takut apa? Takut tidak diampuni dosa. Bahkan ada rasa takut tidak diterima amal soleh kita. Ini khaufan, baru tamaan. Sebab umumnya hadirin Allah, orang itu umumnya lebih berat ketamaan, lebih berat keharapannya. Seperti sudah dideklarasikan Indonesia emas, tapi kerjaannya masih perak, kerjaannya masih tembaga, dan bahkan mungkin besi, dan berhati keras seperti batu. Ini tidak mungkin jadi emas. Jadi kita harus mulai tauhaupan wa tama. Kenapa tamaan dulu? Kalau tamaan dulu jadi angkara murka, jadi angkuh dan sombong. Kenapa harapan terus? Tetapi mulai dari khaufan, rasa pesimis kita. Lebih baik orang rasa takut didahulukan atau siap kita menerima kenyataan pahit daripada kita siap menerima kenyataan manis. Kita hidup itu Pak harus siap menerima derita daripada hidup senang. Harus siap menjadi orang miskin dibandingkan dengan siap menjadi orang kaya. Karena kalau kita siap jadi orang miskin, kalau jadi miskin tidak apa-apa, sudah siap. Tapi dibandingkan kalau dia ingin jadi kaya tapi dia miskin, pasti stres. Jadi Indonesia emas bulan tidak boleh, tapi harus tahu haupannya seperti apa. Rasa-rasa pesimis kita harus dikikis habis, yaitu mulai dari bangun tengah malam. Ini. Kemudian kita lihat ayatnya. Setelah ayat udah wa mimma razaqnahum yunfiqun, sama dengan surat Furqan tadi. Kalau surat Al-Furqan al-Syukuro, kalau di sini mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau dia sudah bagus menata hidupnya, bagus menata negaranya, semua persoalan dihadapi, pasti dia maju, ekonominya hebat dan bisa berimpak dan sedekah. Sehingga ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun adalah bagian dari hal positif setelah kita bangkit dari keterpurukan.
setelah kita maju dari negara berkembang, setelah kita terpuruk dosa menjadi taat ibadah yang kuat. Ini maksudnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hadirin Allah, kita kalau belajar tafsir itu tidak bisa lepas dengan tafsir munasabah. Apa tafsir munasabah? Kita lihat ayat sebelum ayat 16, berarti ada ayat yang menjelaskan wala taro idil mujrimuna qisur usim inda rabbihim rabbana absarna wa samina farji'na na'mal sholih inna muqinun. Wahai Muhammad, sangat mengerikan kalau kamu melihat orang-orang yang merunduk di hadapan Allah karena dia merasa malu. Dia sampaikan rabbana absarna wa samina, ya Allah, kami sekarang sudah melihat dan mendengar apa yang dijanjikan Engkau, apa yang diancam Engkau. Farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ya Allah, kami ingin kembali ke dunia dan kami akan beramal soleh, dan kami yakin. Apa yang disebut mengerikan? Karena di ayat itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau syi'na kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Seandainya kami berkehendak, pasti kami jadikan setiap manusia itu semua benar, semua beriman dan taat. Tetapi sudah ada ketentuan kami bahwa haqqal qawlu minni, ada azab dari aku, firman Allah. La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Aku akan masukkan manusia dan jin semuanya ke dalam api neraka jahanam. Jadi orang yang minta kembali ke dunia untuk beramal soleh tidak diberi izin. Orang yang tidak berbuat lebih baik dari sesudahnya, orang yang tidak menatap diri dan tidak memanfaatkan masa hidupnya dan tidak menatap kehidupan negara atau bangsa, dia nanti akan menyesal. Dan ketika ingin kembali ke dunia, Rob, kami ingin kembali ke dunia, akan mengatur negara dengan baik. Allah berfirman, Muhammad, mengerikan memang, karena Allah menjawab, la amla anna jahannama minal jinnati wasain, daripada kamu balik lagi ke dunia, lebih baik kamu masuk ke dalam api neraka jahanam. Padzuku bima nasitum liqa yaumikum hadza inna nasinakum wadzuku adal huli bima kuntum ta'malun. Rasakan saja siksa sebab kamu dulu melupakan aku. Disuruh baik kamu tidak baik, disuruh ikut ulama kiai tidak ikut ulama, aturan konstitusi dilabrak dan dirusak konstitusi. Disuruh berbuat adil berbuat zalim, rasakan sebab kamu sudah berbuat yang salah. Ini firman Allah yang disebutkan tadi, ancaman bagi orang yang tidak mau menata diri dengan baik. Berbeda dengan ayat berikutnya, innama yu'minu bi ayatina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabahu bihamdi rabbihim wa yastabirun. Ini orang yang iman kepada Al-Qur'an, iman kepada konstitusi. Alladzina idza dzukiru biha, apabila diperingatkan, hai kaum muslimin, ada Quran untuk kamu peringat, ada hadis itu, ada ulama, wahai para pejabat, ada konstitusi itu, idza dzukiru biha, apabila diperingatkan konstitusi pakai sama kamu, orang yang mengikuti aturan yang benar, orang beriman, kharru sujada, tunduk dan sujud dia, ikut kepada aturan Allah, ikut kepada konstitusi, wasabihu bihamdihim wa hum la yastakbirun, dan tidak sombong. Buktinya sekarang malah sombong, semena-mena saja mereka, tidak pernah merasa salah. Ini maksud saya di dalam surat Al-Sajdah di ayat 14 seperti itu. Hadirin Allah, karena itu kita melihat juga ancamannya. Memang di Al-Quran itu disebut apa, man kana mu'minan kaman kana fasikon. Apakah orang yang mukmin itu seperti orang fasik? Pasti jawabannya tidak. Makanya layas tahun, tidak sama. Orang yang benar, orang yang salah. Orang yang mukmin, orang fasik tidak sama. Disebut Al-Quran, wa amal ladina amanu wa amilus sholihat falahum jannatul ma'wa wa la nuzulan. Orang yang beriman, amal soleh, maka akan mendapat jannatul ma'wa. Tempat yang baiknya adalah surga, baik di dunia maupun di akhirat. Sebab ada dunia adil akbar di dalam ayat itu. Jadi ada surga di dunia, ada surga di akhirat. Demikian siksa juga. Sebab bagi orang yang fasik, pamaladina pasaku pamahumun nar. Orang yang fasik, orang yang kufur, orang yang berbohong, itu akan masuk api neraka. Sama tadi, kulama aradu ayharuju minha, apabila mereka ingin kembali ke dunia, uidu fiha, daripada kemungkinan dikembalikan lagi ke neraka. Qila lahum dzuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah saja siksa neraka sebab kamu sudah berbohong. Walanudhiqannahum min adzabin adna, di dalam tafsirnya, dan kami akan memberikan siksa di dunia bagi orang yang berbuat jahat. Saya lihat di tafsir Abdi Dunya, kami akan mengazab bagi orang yang zalim di dunia, baik itu dari azabnya bencana atau yang lain-lain. Dunia akbar, sebelum mereka mendapat siksa di akhirat. Jadi perlu ingat,
Orang yang fasik, orang yang tidak berbuat baik, maka akan diazab di dunia sebelum mereka diadab di akhirat. Maksudnya apa? Diancam begitu, la'allahum yarji'un. Tentu mereka supaya bisa kembali kepada jalan yang benar, supaya kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, mudah-mudahan tahun awal 2026 menjadi harapan yang baik. Kita sudah punya judul tadi, antara emas dan cemas. Tetapi mudah-mudahan saja awal 2026 sampai 2027 untuk periode pertama Pak Prabowo berikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka akan terjadi sesuatu. Saya ingin sampaikan di forum ini, hanya ada dua kata yang paling baik untuk Pak Prabowo kalau ingin maju. Satu, cuci mulut. Ngomong kul haq wal muron, saya bukan geng Solo. Itu yang terbaik. Dua, cuci tangan, bersihkan semua menteri-menteri yang masih aliansi ke Solo. Sebab kalau tidak, ini akan mengganggu. Sebab apa? Kita khawatir. Maksud saya, cuci mulut, cuci tangan, bahkan bila perlu cuci kaki. Berangkat yang cepat, langkah yang pasti, dan bila perlu cuci darah, hati bersihkan untuk bangsa dan negara, umat yang maju, yang hebat di masa datang. Insya Allah, kalau ini 4 hal tidak dilakukan, insya Allah, mudah-mudahan, khawatir kecemasan kita semakin terpuruk, yang akhirnya bangsa Indonesia bubar sebelum tahun 2030. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Hanya kita wafat husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.